Iman itu tumbuh, pupuknya keikhlasan, buahnya ketakwaan. Ada dua hal yang mendefinisikan siapa dirimu. Masih bersama saya di Kurma Kuliah Ramadan bareng Faris Beki di Cerita Untung. Hari ini kita bicara tentang inspirasi keteguhan dan Ramadan. Bagaimana cara mengupgrade diri di bulan Ramadan dan seterusnya. Teman-teman sekalian, ada dua hal yang mendefinisikan siapa dirimu. Yang pertama adalah kesabaranmu ketika tidak memiliki sesuatu. Yang kedua, akhlakmu ketika memiliki sesuatu. Ada yang menarik dari cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami mengisahkan kepadamu kisah terbaik. Apa itu the best story? Kisah yang menggambarkan keteguhan, menggambarkan bagaimana istiqamahnya Yusuf di berbagai keadaan. Artinya, apapun yang terjadi di sekitar, itu tidak mengubah dirinya. Nabi Yusuf alaihissalam itu ketika berada di dalam penjara, dua orang temannya meminta diartikan mimpinya, ditafsirkan mimpinya. Dan mereka berkata, inna lanaraka minal muhsinin. Kami melihat engkau itu termasuk orang-orang yang baik. Orang yang terus melakukan kebaikan. Ingat kondisi Yusuf, dia sedang di penjara, dituduh melakukan sesuatu yang hina, tanpa bukti, dan itu memang fitnah. Ada banyak orang yang baik, tapi ketika dunia zalim kepadanya, dia kemudian berubah menjadi buruk. Dia berkata, jika dunia tidak adil kepadaku, kenapa aku harus terus berbuat baik? Dendam karena keadaan itu kadang mengubah manusia. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam ketika dizalimi, dia tetap berada dalam ketinggian budi. Sehingga dia dapat testimoni oleh teman satu sel di dalam penjaranya. Inna lanaraka minal muhsinin. Kami itu sungguh loh melihat engkau itu termasuk orang yang setia di atas kebaikan. Satu lagi adalah ketika Nabi Yusuf berkuasa. Saudara-saudaranya datang dan meminta kebijaksanaan darinya. Ketika dia sudah berkuasa, saudaranya mengatakan perkataan yang sama dengan yang dikatakan oleh sahabat satu selnya di penjara. Inna lanaraka minal muhsinin. Kami melihat engkau itu selalu setia di jalan kebaikan. Muhsin itu artinya terus-menerus berada di dalam akhlak baik, perilaku baik, dan kehidupan yang terbaik. Kadang kekuasaan itu mengubah seseorang. Ada orang dulunya polos, sederhana, tapi ketika sudah berkuasa, dia menjadi penuh trik dan intrik. Menipu, menzalimi, serta mengumpulkan kekayaan dengan cara-cara yang curang. Teman-teman, bagaimana cara mengupgrade diri di bulan Ramadan dan seterusnya? Bulan Ramadan ini mengajarkan kita tentang keteguhan dalam sikap. Ketika kita berada di siang hari, sangat terik, orang lain tidak melihat, tapi kita tetap setia untuk tidak makan dan tidak minum. Kenapa? Sebab kita yakin dengan pengawasan Allah. Cara kita untuk terus menjadi lebih baik dalam kehidupan ini adalah melahirkan kesadaran terus-menerus di dalam diri bahwa kita ini berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak pernah jauh dari kita. Allah selalu mengawasi kita. Allah selalu mengetahui apapun yang kita lakukan. Coba kita renungkan dalam diri kita. Kita yang takut untuk dilihat oleh Allah minum air putih yang sebenarnya halal di siang hari Ramadan adalah Allah yang sama yang melarang kita untuk ghibahin orang lain, memfitnah orang lain, berzina, minum minuman keras, melakukan hal-hal yang menzalimi orang lain dan diri sendiri. Maka kata pertama untuk konsisten, setia mengupgrade diri menjadi lebih baik adalah perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mujahadah. Kita merasa berat melakukan puasa karena ada lapar dan ada haus. Tapi kita tetap paksakan diri kita sampai akhirnya berbuka puasa dan kita berbahagia. Kenapa? Karena ada pemaksaan kepada diri sendiri tadi. Inilah yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami pasti tunjuk cara-caranya, jalan-jalan kami pula. Subhanallah, ini disempurnakan ketika kita berdoa pada saat berbuka puasa. Nabi mengajarkan kita doa, zahabadh dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Haus pada akhirnya akan hilang.
telah hilang haus, telah basah tenggorokan, tetapi pahala akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita merasa sangat terjepit, tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, ingatkan diri kita bahwa ketika kita bersabar tidak melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menemukan kebahagiaan ketika kita memang sudah berbuka, ketika kita memang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Ketika seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia akan merasakan kenikmatan iman di dalam dirinya. Orang yang dapat menjaga pandangannya dari yang haram akan menemukan rasa manisnya memandang yang halal. Orang yang berhati-hati tidak menerima rizki-rizki yang syubhat dan haram akan merasa manisnya rizki yang halal, walaupun secara kuantitas mungkin tidak banyak. Berikutnya teman-teman, ada pertanyaan, tetap istiqamah menjadi diri sendiri atau mengikuti lingkungan yang baik tapi kehilangan jati diri? Apa maksudnya? Lingkungan baik membuat kita kehilangan jati diri. Jati diri manusia yang sebenarnya itu justru baik. Jadi Nabi SAW ketika Isra Mi'raj di Masjidil Aqsa, Jibril mendatangkan kepada Nabi sebuah nampan berisi susu dan khamar, susu dan minuman keras. Nabi memilih susu. Jibril berkata, laqad hudita ilal fitrah. Engkau sudah diberi petunjuk oleh Allah memilih yang fitrah, memilih jati dirimu yang sebenarnya. Jati diri manusia itu mengikuti fitrah kebaikan di dalam diri dia. Lihat apa yang dimaksud dengan fitrah. Fitrah adalah sesuatu yang semula jadi diciptakan oleh Allah sebelum ada perubahan dalam diri manusia. Dua minuman yang ditawarkan Jibril kepada Nabi tadi adalah simbol. Susu adalah simbol fitrah, bahwa Allah memang menciptakan susu. Yang natural itu memang susu. Tapi kalau arak, khamar, Allah tidak pernah menciptakan arak. Allah cuma menciptakan anggur. Tapi manusialah yang mengubahnya. Jadi mengikuti lingkungan yang tidak baik, mengubah aturan Allah, mengubah ciptaan Allah, itulah yang membuat kita kehilangan jati diri ya. Sebaliknya, jati diri manusia itu memang suka kepada hal-hal yang baik ya. Anak-anak yang cinta masjid, kita dengar sekarang suara mereka ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, itu memang jati dirinya. Mudah bagi kita untuk mengarahkan anak-anak karena masih dekat dengan fitrah, masih dekat kepada jati dirinya. Jadi justru mengikuti lingkungan yang baik, seperti yang diinginkan oleh agama, seperti yang diciptakan oleh Allah, kita justru bertemu jati diri kita. Inilah rahasia firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan teruslah bersama orang-orang yang jujur dengan nuraninya, orang-orang yang jujur dengan keinginannya, orang-orang yang jujur dalam agamanya, orang-orang yang jujur dengan cita-citanya, ingin selalu baik, setia dengan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tonton terus Kurma dan semoga bermanfaat. Anda juga dapat menjadi penyambung kemanfaatan ini dengan menyebarkannya kepada orang lain. Jadilah penggerak kebaikan, maka pahala akan sama dengan yang lain. Bersama saya Faris Beki di Cerita Untung.